semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Minority Voices dalam media Jerman. Kelompok kami berisi Jabar Enggar, Mario Alvito, Najma Aulia, Nailisa Talitara, Vivi Nix, dan Raya Nisha Iman. Kita akan membuka sebuah topik yang cukup krusial, Minority Voices dalam media Jerman. Masyarakat Jerman yang beragam, media memiliki tanggung jawab yang besar. Ketika kita bicara soal minority voices, kita itu nggak cuma merujuk pada imigran atau keturunan asing aja sebenarnya. Jadi kita juga bicara soal komunitas LGBTQ yang dalam disabilitas, minoritas agama, dan semua suara yang secara historis terpinggirkan. Tapi dalam spesifik ini kita akan fokus ke imigran atau keturunan asing. Ketika kita buka layar kita, kayak misalkan di TV, terus di HP, bisa juga di laptop, ada yang namanya media massa, dan itu membentuk realitas kita. Jadi nggak cuma nyariin doang, tapi juga ikut mengkonstruksi kenyataan yang ada. Nah, masalahnya sebenarnya akurat atau enggak sih presentasi yang ditampilkan sama media Jerman ini? Apakah pengalaman hidup mereka itu direpresentasikan secara adil? Apakah narasinya udah didominasi sama stereotip? Atau juga bisa juga muncul konteks berita kriminal atau konflik yang sebenarnya nggak menggambarkan keseluruhan mereka. Tujuan kita yang pertama itu kita pengen mengidentifikasi pola dan isu utama, melihat di mana media Jerman gagal dan mengapa, terus juga nyorotin pendapatnya dari berbagai sisi, dari berbagai teori juga. Jadi untuk secara spesifik, tujuan utamanya itu analisis narasi. Jadi kita pengen membongkar di mana media Jerman di dalam film ini memiliki karakter minoritas, terus gimana juga objek masalah dan subjeknya itu digambarkan, kedalamannya seperti apa, terus juga representasinya kayak gimana, dampak sosial juga. Nah, dalam hal ini kita tuh pakai kasusnya Berlin Alexanderplatz di dalam tahun 2020. Kenapa kita pilih film ini? Karena film ini itu pembaruan dari novel klasik Jerman ya. Jadi yang paling signifikan itu ada di protagonisnya, yaitu Franz Biberhoff yang dalam film ini itu pengungsi kulit hitam dari Afrika Barat. Nah, keputusan ini tuh sebenarnya jadi pilihan yang bagus ya buat jadi representasi kontemporer. Ceritanya itu bikin kita berhadapan sama isu yang sensitif kayak gimana sinema Jerman itu merepresentasikan hubungan antara migrasi terus marginalisasi sama perjuangan hidup di kota besar. Terus juga alurnya itu kan fokusnya ke kriminalitas dan pengasingan. Jadi film ini tuh bisa banget buat jadi diskusi soal stereotip yang tentunya sering direproduksi, terus juga mungkin juga dilawan dari media ya. Kita lanjut ke fokus filmnya ya. Tokoh utamanya itu si Francis. Itu diperankan aktor namanya Walker Bungwe. Francis itu pengungsi tanpa dokumen dari Afrika Barat. Nah, dia tuh tiba di Jerman dengan satu tekad mutlak. Dia berjanji pada dirinya biar jadi pria jujur yang baik. Tapi ternyata janji itu nggak bisa dilakukan karena ya kenyataannya berbeda ya. Latarnya itu ada di Berlin, distrik yang bukan hanya sekedar Berlin Alexanderplatz, distrik yang bukan cuma sekedar lokasi, tapi juga merupakan metafora buat kerasnya kehidupan perkotaan di mana marginalisasi dan budaya kriminalitas menimpa. Nah, buat konflik intinya sih fokusnya ke perjuangan Francis ya untuk mempertahankan pendapatnya yang sebelumnya, yaitu moral bahwa dia udah pengen ngelakuin hal yang tidak baik, tapi lingkungannya itu ternyata terus-terusan maksa dia buat melakukan hal tersebut. Contohnya kayak ada sebuah aktor yang namanya itu Reinhold, dan dia itu pengedar narkoba, dia juga manipulatif. Jadi dia semacam iblis yang terus-terusan ganggu Francis itu, yang padahal dia telah berusaha buat jadi lebih baik, tapi malah ditarik terus buat ngelakuin kejahatan-kejahatan gitu lah. Selain itu, filmnya juga mendalami perasaan kesendirian, pengasingan yang dirasain sama Francis ini sebagai minoritas. Apalagi kan dia seorang imigran gelap, dia punya data-data, terus juga ya dia berjuang mencari tempatnya di masyarakat Jerman yang diskriminatif. Jadi Berlin Alexanderplatz ini tragedi, terus itu benar-benar nampilin kehancuran Francis yang udah berusaha keras, tapi juga terus-terusan dipaksa buat melakukan kekerasan, narkoba, sama hubungan-hubungan buruk lainnya. Nah, pada presentasi ini juga kita akan menganalisis film Berlin Alexanderplatz dengan menggunakan 3 kerangka teori, yaitu teori representasi, othering, dan juga relasi kuasa.
Pertama, digunakan teori representasi dari Stuart Hall. Menurut Hall, representasi merupakan cara media membentuk makna tentang kelompok tertentu melalui bahasa, gambar, dan juga narasi. Film juga tidak hanya mencerminkan realitas, tapi juga mengkonstruksi realitas sosial. Dalam film Berlin Alexanderplatz, tokoh Francis direpresentasikan sebagai migran Afrika yang terus-menerus berada dalam posisi rentan dan juga termarginalkan. Ia sering tampil dalam kondisi tidak aman dan juga berada dalam situasi tertekan sehingga diposisikan sebagai subjek yang dianggap bermasalah dalam tatanan sosial Berlin. Menurut teori ini juga dapat dilihat bahwa media tidak bersifat netral. Representasi visual dan naratif dalam film membentuk makna tertentu mengenai tubuh, identitas, dan juga pengalaman Francis sebagai migran Afrika. Konsep othering Edward Said menjelaskan bahwa othering merupakan proses ketika suatu kelompok diposisikan sebagai yang lain atau the other, yaitu asing, berbeda, dan juga tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat dominan. Dalam film ini, Francis dipandang sebagai sosok asing karena ras, bahasa, dan statusnya sebagai migran ilegal. Terus juga migran Afrika digambarkan berada pada lapisan sosial paling bawah, bekerja di sektor informal, hidup dalam ketidakpastian hukum, serta rentan terhadap eksploitasi jaringan kriminal. Nah, meskipun Francis berusaha hidup baik dan jujur, sistem sosial tidak memberikan ruang yang realistis baginya. Hal ini juga menunjukkan bahwa marginalisasi bukan disebabkan oleh pilihan individu, melainkan oleh struktur sosial yang timpang. Terakhir, digunakan juga konsep relasi kuasa dari Michel Foucault. Relasi kuasa dalam film tampak antara warga lokal atau aparat dengan migran ilegal, di mana Francis berada pada posisi subordinat. Ketergantungan Francis terhadap figur dominan seperti Reinhold memperlihatkan hubungan yang tidak setara. Reinhold memanfaatkan posisi rentan Francis untuk memegang kendali atas akses ekonomi serta perlindungan. Sesuai dengan pemikiran Foucault, kuasa dalam film ini tidak hanya bekerja melalui kekerasan fisik, tetapi juga melalui hukum migrasi, pengawasan, norma sosial, dan juga struktur ekonomi. Ini kita coba bahas mengenai gender dan ras gitu, representasi dan pembatasan suara. Lalu kita lihat dulu bagaimana film ini merepresentasikan pada sisi visual dan narasinya gitu. Jadi ya secara konsisten tuh apa yang kami tangkap gitu, strategi visual dan naratif itu menempatkan sebagai tubuh yang diamati gitu tubuhnya Francis ini gitu, daripada sebagai apa ya, suara yang mengarahkan cerita film ini kemana gitu ya kan, narasinya gitu. Jadi ya ini bukan kisah individu, tapi ya sebagai bagaimana subjek yang mengalami diskriminasi rasial dan juga sebagai minoritas itu dibingkai gitu, ditampilkan oleh struktur sosial, dideterminasi sosial yang coba membatasi kemungkinan diri dia sebagai agensi gitu. Lebih detail lagi misalnya pada visual itu temukan bahwa ada sorotan berlebih berat tubuh Francis gitu dalam kondisi yang rentan, misalnya pada di awal gitu, bagaimana tubuh dia yang lemah setelah terdampar di pantai gitu ya kan, lemah juga basah gitu, juga terluka gitu ya kan, ada konflik moral juga. Jadi menampilkan kerentanan diri dia gitu, tapi bukan dalam suatu narasi, tapi lebih ke ditampilkan dalam tubuh dia gitu. Juga kerap berada dalam ruang sempit dan gelap gitu. Jadi ya ada framing Francis tuh sebagai tubuh yang coba dia tuh hanya sekedar hidup yang bertahan di ruang kota gitu, yang dimana ruang kota itu tidak ramah gitu. Jadi pengalaman fisik itu jauh lebih dominan dibandingkan akses terhadap pengalaman batin atau refleksi internalnya. Kita lihat lah dari prolognya, ya dia sebagai yang menerima aja gitu ya kan, minimnya monolog, terus juga sudut pandang subjektif juga jarang gitu ya kan. Jadi kita juga nemu gitu relasi visual antara Francis dengan karakter lain gitu, misalnya dengan Reinhold gitu. Iya kerap kali kalau misalnya dalam satu frame yang sama tuh dia selalu ditempatkan dalam pinggir gitu ya kan. Ini nunjukin gitu ya kan adanya hierarki rasio secara implisit tapi konsisten gitu ya kan dalam beberapa frame, juga bukan hanya sama Reinhold tapi juga dengan Meiza juga, dan dengan Eva. Francis itu berada posisi yang subordinat gitu, mengikuti, merespon, terus yang menanggung konsekuensi dari perusahaan orang lain gitu. Lalu kalau secara naratif tuh ini tuh sebagai upaya apa ya, Francis tuh dibingkai sebagai upaya mendapatkan hidup yang baik dan terus-menerus digagalkan oleh kondisi struktural seperti yang tadi, entah itu secara super gitu, misalnya migran ilegal, keterbatasan ekonomi, dan keterikatan pada dunia kriminal gitu. Jadi kegagalan itu bukan karena moral personal dia, tapi ya hasil dari determinasi sistem sosial, produk sistem sosial yang tidak menyediakan jalur realitas bagi subjek yang rasial, yang mengalami diskriminasi rasial dan juga minoritas gitu untuk capai kehidupan yang ia inginkan. Ini menunjukkan gitu bahwa diskriminasi itu tidak lahir dari satu identitas tunggal, tapi dari pertemuan berbagai kategori sosial seperti ras, kelas, gender, dan status imigran dia gitu ya kan. Francis ini tidak dapat dijelaskan, kerentanan dia tidak dapat dijelaskan hanya melalui ras atau gender semata gitu, tapi ya identitas tersebut gitu saling beririsan, bertemu, dan berkuat satu sama lain. Nah ini konsep yang kita pinjam dari Kimberly Crenshaw ya. Jadi konsep interseksionalitas gitu, bagaimana sistem penindasan saling tumpang tindih untuk menciptakan pengalaman yang berbeda-beda. Jadi karena
sistem ini apa ya, saling tumbang tindih penindasannya, dan tadi itu ras, gender, status imigran dia, kelas, ekonomi dan lain-lain tuh, ya itu menciptakan suatu pengalaman partikular, diskriminasi pengalaman partikular. Nah, kita lihat gitu ya kan, dia sebagai laki-laki gitu, secara normatif dia asosiasikan dengan kekuatan dan dominasi gitu. Tapi ya maskulinitasnya itu dia tidak memberinya perlindungan sosial, karena ini juga merupakan imigran kulit hitam, so, tanpa status legal yang jelas dan juga berada di kelas ekonomi bawah gitu. Jadi identitas rasial imigrannya ya membuat maskulinitas itu tidak diakui sebagai bentuk kuasa, justru dibaca sebagai ancaman dan potensi konsep tidak dikontrol tuh potensi katastrofis gitu ya kan, dan juga ini jadi objek eksploitasi gitu. Terus kita lihat misalnya di karakter seperti pasangan dia Niza ini ya kan, Niza. Nah itu kenapa beda, ya sebagai perempuan tapi ia rentan terhadap kekerasan dan ketergantungan emosional, namun ya dia sebagai warga lokal kulit putih, posisi sosial yang mungkin suaranya lebih didengar gitu, speak apakah sama dengan voice gitu ya kan, terus suara minoritas dia dan juga faktisitasnya gitu di bagian ini tuh Francis tuh tidak memiliki kontrol penuh atas narasi untuk merefleksikan realitas sosial, di mana subjek ini tidak memiliki ruang untuk mendefinisikan pengalamannya sendiri, memahami pengalamannya sendiri gitu, mengekspresikan juga sulit gitu. Jadi yang coba ditekankan dalam film itu kayak rangkaian peristiwa dan dampak struktural seperti kekerasan, kriminalitas dan ketidakpastian hidup tuh sebagai imigran lebih diutamakan daripada momen-momen refleksi internal tokoh utama si Francis ini, dimana suara Francis itu kerap dimediasi oleh karakter lain yang memiliki posisi sosial lebih kuat seperti Reinhold, Nietzsche juga Eva gitu. Ya mereka lebih banyak bicara, membicarakan rencana selanjutnya, ya kan, memproyeksikan diri gitu ya kan, dan menentukan arah hubungan maupun konflik gitu. Ya Francis cenderung lebih tunduk, lebih mendengarkan, lebih ya sering bereaksi dan menyetujui gitu. Tapi ya walaupun misalnya ada semacam feedback yang agak resisten, ya akan memberi konsekuensi Francis yang lebih katastrofis lagi, lebih hancur lagi gitu, lebih mengancam lagi. Nah ini tuh akhirnya Francis tuh terus coba ditentukan oleh kekuatan eksternal, bukan oleh kehendaknya sendiri gitu. Dimana pembatasan akses terhadap ya mungkin suara-suara batin Francis itu sendiri gitu, yang teknologi sosial dimana suara kita sering diabaikan. Jadi ya tadi bentuk mediasi oleh karakter lain gitu ya kan, bukan Francis itu sendiri. Jadi itu tuh suara Francis tuh jadi udah direinterpretasi lagi oleh mereka gitu ya, dalam diekspresikan dalam sosial. Walaupun ya Francis memiliki kehendak moral dan keinginan untuk hidup baik, tapi ya dia nggak memiliki kapabilitas struktural untuk coba wujudinnya gitu. Jadi keputusan-keputusan penting itu dalam hidupnya sering dipicu oleh tekanan eksternal dan sifatnya tuh reaksioner gitu. Jadi agensi yang dia miliki tidak pernah utuh untuk ya ini negasin gitu ya kan, bahwa situasi yang menjadi kebiasaan individual tuh ya semu gitu. Secara nyatanya realitasnya ya subjeknya tuh dibatasi gitu dalam struktur sosial. Nah tapi walaupun begitu ya kelompok kami itu nggak bermaksud gitu membayangkan atau memberikan suatu normativitas itu subjek yang rasional yang mentotalisasi kesadaran gitu atau memiliki kontrol penuh atas dirinya dan dunia. Kami memikirkan atau film ini juga menghadirkan subjek yang coba terus berada dalam ketegangan eksistensial gitu antara kehendak personal dan faktisitas sosial yang dialaminya gitu. Mungkin ya ini secara metafora secara literal juga, bukan secara metaforal juga ya kan, di filmnya juga gitu ya. Francis itu mengalami keterlemparan gitu ke dalam kondisi yang tidak ia pilih, identitas dia sebagai ras, status imigran dan posisi kelasnya gitu, yang sejak awal itu udah mempresuposisi kemungkinan posibilitas tindakan dia gitu. Misalnya pada adegan awal gitu ya kan, selamat dari kecelakaan di laut, terdampar di Jerman dan sebagai dia dengan disebut sebagai refugee juga gitu. Jadi ya tubuhnya Francis itu hadir lebih dahulu daripada kehendaknya. Tidak ada narasi internal yang menjelaskan maksud atau rencana hidupnya gitu. Yang ditampilkan adalah faktisitas tubuh yang terus bertahan, yang harus bertahan, monolog yang telah dimediasi gitu ya kan, berulang kali berhadapan dengan kenyataan bahwa status imigran menutupi akses terhadap kerja yang legal dan stabil yang ia impikan gitu. Salah satu cara untuk menuju hidup yang baik itu terus digagalkan gitu. Cara kerja informal dan ketergantungan kepada jaringan kriminal gitu. Pilihan Francis itu bukan sebagai ekspresi kebebasan, tapi ya respon pragmatis dia yang memaksanya milih di antara kemungkinan-kemungkinan yang sama-sama sempit, gak ada pilihan yang pure bebas gitu. Jadi tidak terkait sebagai hanya Francis individu saja gitu, tapi ini coba dilihat sebagai permasalahan yang relasional gitu, relasi dengan sosial dia gitu ya kan,
dalam berbagai interaksi mereka gitu. Sangat penting terutama berkaitan dengan kekerasan dan kriminalitas tuh lebih sering ada determinasi dari Reinhold gitu. Jadi ya subjek yang terjerat, mengikuti dan menanggung akibatnya sendiri. Bahkan ketika Frans melakukan tindakan ekstrim, ya tindakannya lebih merupakan ledakan reaktif terhadap tekanan yang terus menumpuk gitu. Bukan hasil perencanaan sadar yang bebas gitu. Jadi agensi itu bukan sebagai atribut individual yang utuh, tapi ya sebagai proses yang terus dinegosiasikan dalam relasi dengan yang lain, dengan yang diader gitu, dengan struktur sosial juga gitu, yang telah lebih dulu mempresposisikan subjek gitu. Jadi ya sebenarnya bukan subjek pasif juga gitu tanpa kehendak, tapi ya dia terus berupaya gitu merakit makna dia dari peristiwa-peristiwa yang menimpanya gitu, meskipun ya ruang geraknya secara sistematis dibatasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide crime and institution. Yang pertama itu ada perlakuan polisi dan kontrol negara. Polisi memperlakukan Prancis sebagai ancaman inherent, mempresentasikan kontrol negara yang brutal terhadap undocumented migrants. Misalnya saat Prancis terluka parah setelah dikhianati Reinhold dan dibuang di sungai, polisi menangkapnya tanpa perawatan medis memadai, memaksa pilih antara rumah sakit atau deportasi, namun yang menyoroti liminalitas statusnya sebagai tak kasat mata, itu adalah bahwa keberadaan imigran tanpa dokumen otomatis dikaitkan dengan kejahatan bukan korban trauma migrasi. Selanjutnya ada juga di poin eksploitasi di pekerjaan dan stereotipe kriminal. Nah, di situs konstruksi, bos eksploitasi Prancis dan rekan migrannya itu memanggil dia sebagai Ave atau kera saat ia memprotes kecelakaan fatal temannya yang mengakibatkan pemecatan massal karena takut tuntutan hukum. Contohnya seperti hiperprekaritas neoliberal di mana nyawa migran kulit hitam dianggap disposable atau dapat digantikan. Stereotip kriminal muncul saat Reinhold, yaitu seorang figur Jerman kulit putih, membaptis Prancis sebagai Franz dengan menumpahkan bir sambil bilang Menschenkind Franz, artinya adalah seorang manusia yang bernama Franz, menyeratkan ia harus dihumanisasi tapi tetap dikontrol dan mendorongnya ke perdagangan narkoba sebagai satu-satunya pekerjaan yang tersedia. Lalu ada marginalisasi sosial dan lingkungan. Lingkungan sosial Alexanderplatz penuh diskriminasi interseksional. Prancis bergabung kamp pengungsi di mana wanita migran dieksploitasi sebagai pekerja seks oleh geng, sementara ia sendiri dimanfaatkan oleh Reinhold untuk distribusi obat yang berujung kekerasan seperti pemukulan hingga cacat permanen. Nah, marginalisasi struktural ini, visibilitas tubuh hitam Prancis, kontras dengan invisibility statusnya, memaksa ketergantungan pada jaringan kriminal bawah tanah, di mana stereotip black criminal jadi self-fulfilling prophecy akibat kurangnya akses legal ke dalam pekerjaan atau perlindungan sosial. Selanjutnya yaitu social class and exploitation. Jadi dalam film ini posisi Prancis sebagai imigran kulit hitam tidak hanya dibentuk oleh faktor ras, tetapi juga oleh kelas sosialnya yang rendah. Film ini menunjukkan bagaimana kemiskinan, status ilegal, dan keterbatasan akses ekonomi semakin memperburuk kondisi hidup Prancis sebagai bagian dari kelompok minoritas. Ia ditempatkan pada lapisan sosial paling bawah sehingga ruang geraknya dalam masyarakat Jerman menjadi sangat terbatas. Kemudian kondisi ini membuka ruang bagi eksploitasi ekonomi, terutama melalui karakter Reinhold. Dalam film ini, Reinhold digambarkan seolah menjadi pelindung bagi Prancis dengan menawarkan pekerjaan, keamanan, dan bahkan rasa kekeluargaan. Namun jika kita lihat lebih jauh, di sini kita bisa melihat bahwa relasi ini sebenarnya sangat timpang. Reinhold memanfaatkan ketergantungan Prancis dan secara tidak langsung menyeretnya ke dunia kriminal, yang mana kita bisa lihat bahwa hubungan mereka bukan hubungan yang setara, melainkan relasi kuasa, di mana Reinhold berada pada posisi dominan dan mengeksploitasi tenaga, loyalitas, serta moral Prancis untuk kepentingannya pribadi. Film ini juga menegaskan bahwa sistem kelas sosial membuat imigran seperti Prancis hampir tidak memiliki kesempatan untuk naik kelas. Meskipun Prancis berkali-kali mencoba hidup jujur dan menjauh dari kriminalitas, tetapi struktur sosial Berlin tidak menyediakan jalur mobilitas sosial yang adil atau tidak ada ruang nyata bagi Prancis untuk perbaiki hidupnya secara legal dan setara tanpa melihat latar belakang ras, kelas, dan status imigrannya karena masih ada stigma kriminal yang terus melekat pada tubuh imigran dan kulit hitam. Akibatnya latar belakang Prancis menjadi penghalang utama untuk keluar dari lingkaran marginalisasi. Melalui relasi antara Prancis dan Reinhold, film ini menunjukkan dengan jelas tentang relasi kuasa antara pihak yang memiliki kontrol sosial dan ekonomi dengan pihak yang terus dalam posisi terpinggirkan. Reinhold tidak hanya hadir sebagai individu yang memiliki keunggulan personal, tetapi juga sebagai perancangan dari struktur sosial dan ekonomi yang timpang,
Ia memiliki akses terhadap jaringan, sumber daya, dan legitimasi sosial yang tidak dimiliki Prancis, sehingga mampu mengatur dan memilih arah Prancis tanpa perlu menggunakan paksaan secara langsung. Sebaliknya, Prancis ditempatkan pada posisi yang terus-menerus bergantung. Ketergantungan ini tidak lahir dari kelemahan pribadi, melainkan dari kondisi struktural yang membatasi ruang hidupnya sebagai imigran miskin dan ilegal. Sehingga bisa dilihat bahwa Reinhold merepresentasikan figur yang mampu mengendalikan situasi dan menentukan arah hidup orang lain, sementara Prancis menjadi simbol minoritas yang tidak hanya dieksploitasi oleh individu, tetapi juga oleh sistem sosial yang memungkinkan ketimpangan tersebut telah berlangsung. Selanjutnya penutup dan kesimpulan dari film Alexander Platz ini mengenai minoriti dan representasi di film Berlin Alexanderplatz. Jadi setelah kami menonton dan mengulik Berlin Alexanderplatz ini secara menyeluruh, semakin terasa bahwa film ini tidak sekedar mengikuti perjalanan hidup suatu karakter bernama Prancis ini. Prancis ini juga tidak dihadirkan hanya sebagai tokoh utama, melainkan sebagai medium untuk memperlihatkan pengalaman minoritas imigran Afrika kulit hitam yang hidup tanpa dokumen di Berlin modern. Dari sisi representasi, kami melihat bahwa Prancis ini ditempatkan sebagai minoritas sentral dalam narasi, dan kehidupannya ini dipenuhi oleh kerja ilegal, ketidakpastian hukum, dan posisi sosial yang selalu berada di bawah radar. Identitas rasial, status migrasi ilegal, dan kelas sosialnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling beririsan dan membentuk kerentanan berlapis. Sepanjang film, pola yang muncul pun berulang seperti Prancis diordering atau dikriminalisasi dan dieksploitasi. Dengan demikian, penderitaan yang ia alami tidak ditampilkan sebagai masalah personal, melainkan sebagai konsekuensi dari sistem sosial dan struktur kota yang tidak memberikan ruang aman bagi minoritas itu sendiri. Lalu yang kedua ada suara minoritas dalam batasan kuasa atau voice without full agency. Dalam film ini memberikan poin bahwa bagian yang paling terasa ketika mengintip perjalanan Prancis adalah soal suara dan agensinya di dalam karakter ini. Di banyak momen, Prancis jelas memiliki niat moral bahwa ia ingin hidup baik dan jujur. Namun keinginan tersebut terus berbenturan dengan kenyataan bahwa ia tidak pernah memiliki kuasa penuh atas kehidupannya sendiri. Sistem migrasi dan hukum negara selalu menjadi ancaman, pengawasan institusional membatasi geraknya, dan relasi kuasa dengan Reinhold menunjukkan bahwa figur dominan kulit putih memegang kendali. Bahkan tindakan simbolik seperti penamaan ulang Prancis menjadi France memperlihatkan proses dehumanisasi yang menegaskan hierarki rasial. Dalam konteks ini, tindakan-tindakan yang tampak menyimpang lebih tepat dibaca sebagai bentuk keterpaksaan struktural untuk bertahan hidup, bukan sebagai pilihan bebas individu. Sampai ke dalam slide terakhir dan penutup juga, yaitu pesan akhir dan refleksi kritis tentang film ini dengan tajuk Why Reading Media Through Minority Perspective Matters. Jadi dari keseluruhan pengamatan menjadi jelas mengapa membaca film melalui perspektif minoritas itu juga sangat penting. Perspektif ini memungkinkan kita melihat bahwa media tidak netral, melainkan membentuk makna tentang kelompok sosial tertentu, dan melalui Berlin Alexanderplatz ini, penonton diajak untuk memahami bahwa penderitaan minoritas tidak muncul secara kebetulan, tetapi diproduksi dan dinormalisasi oleh ketimpangan struktural dan relasi kuasa. Film ini mendorong kita untuk menggeser fokus dari menyalahkan individu menuju mempertanyakan sistem sosial yang menentukan siapa yang dilindungi dan siapa yang terus dikorbankan. Karena itu, refleksi kritis dari pengamatan kita terhadap film ini adalah jika pilihan hidup minoritas sejak awal dibatasi oleh sistem, masihkah adil menilai mereka dengan standar yang sama? Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.